Manga Haul Januari 2022. Telat sih, tapi nggak masalah, ya nggak? Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Ini rame banget ya, karena gue ditemenin sama Baby B dan Baby Ski. Nah, oke, apa-apa. Ini ya, pegang adiknya. Nah, di video kali ini kita di konten Manga Haul Januari 2022. Ini tuh ada 100 ya, ada 100 buku. Ada buku komik, kemudian ada buku novel, ada buku pengetahuan, dan ada juga buku apa itu namanya, novel grafis sobat. Nah, ini ada juga yang terbitan dari Elex Media, kebanyakan ada juga MNC, ada yang di luar Elex Media dan MNC, ada yang di luar penerbit, ada yang indie, ada yang dari Malaysia, ya lumayan lengkap lah. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung cek aja satu persatu komik apa aja yang gue dapat di bulan Januari tahun 2022 ini sobat. Oke, jadi ini tuh udah gue pisah-pisahin ya. Yang di sini tuh adalah komik yang gue dapat dikasih ya, dikasih dari pengarangnya langsung. Kemudian ini tuh yang gue beli di toko buku, yang lainnya online ya. Online itu di sini ada MNC, kemudian ada imprint MNC, ada Koloni, Akasha, kemudian dari Elex Media, ada imprint Elex Media, ada Level Comic, dan penerbit-penerbit di luar Elex Media. Yang di sini ini apa ya ini? Ini tuh buku ya sobat ya. Dan yang di sini novel grafis, ini penerbit non Elex, dan yang di sini komik Malaysia, dan yang di bawah sini, di pojok sini itu adalah komik-komik berukuran lebar sobat. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama ini tuh adalah komik yang gue dapat karena dikasih ya sobat ya, dikasih dari authornya langsung, yakni Bang Irfan Fajar. Makasih banget ya Bang Irfan Fajar udah ngirimin paketan komik satu set langsung tamat. Ini tuh yang complete edition yang berjudul Arigato Macaroni sobat. Komik yang temanya tuh slice of life ya, jadi memang kegiatan sehari-hari gitu. Kemudian yang gue suka dari komik ini tuh adalah artnya keren, dan juga ini edisi yang apa ya, collector edition ini tuh kece banget sobat. Oke, ini tadi ada 5 ya. Kemudian yang ini adalah buku dan komik yang gue dapat dari toko buku. Jadi gue beli di toko buku di Jendela Bookstore ya. Yang pertama ada komik Outing and Kemot, Korban Zaman, sebuah komik dari Blank sobat ya. Ini tuh dari Wahyu Kolbu sobat. Kemudian yang kedua ini tuh buku ya dari penerbit Bukune, salah satu penerbit yang terkenal juga nerbitin komik, kemudian novel dan lain-lain sobat. Ini tuh buku yang berjudul Japanese Station Book. Di sini tuh kayak ada pengetahuan seputar Jepang gitu, ada apa aja gitu sobat. Belum gue review sih, lain waktu gue bakalan review tentang buku juga sobat, karena ini tuh bermanfaat banget buat teman-teman semua yang suka tentang tokusatsu, kemudian manga dan lain-lain ya. Di sini ada anime juga, J-pop, dorama, cosplay dan lain-lain. Oke, lanjut. Kemudian ini tuh adalah komik dari MNC ya sobat ya, dari MNC Comics. Yang pertama ada komik one shot berjudul Sky ya. Gue itu sebenarnya kalau komik one shot di situ juga ada. Kalau komik one shot itu memang dulu kan sering kali dibuat bonus sobat. Khusus untuk yang ini, gue itu suka banget sama covernya, makanya gue langsung beli gitu sobat. Waktu beli sama bareng sama komik apa gue lupa ya. Kemudian ada komik yang terbit di bulan awal-awal tahun itu ya. Jadi ada komik Kaiju nomor 8 MNC Comics. Oke. Kemudian ada komik yang udah lumayan lama dari MNC Comics. Ini tuh gue cari komik-komik yang lama-lama juga karena kebetulan kemarin dapat harga murah. Ini ada komik Mary Grave yang volume 1 dan 2 sobat. Kata subscriber kemarin ya, jadi komik ini katanya cuma berhenti di volume 2. Moga aja bisa dilanjutin ya sobat ya. Jujur gue itu juga paling nggak suka kalau komik berhenti di tengah jalan gitu sobat. Alasannya mungkin juga selain lisensi juga mungkin harga pasar juga kali ya sobat ya. Oke. Selanjutnya ini ada komik Lounging Under the Clouds ya, karyanya Karakara Kemuri. Gue lagi kolek komik ini, dan dengan 3 komik ini tuh berarti udah lengkap sobat. Ini yang volume 3,
ada yang volume 4 ya, dan volume 6 ya. Gue jujur suka banget sama covernya sobat, nih lihat ya. Lanjut. Kemudian ini ada komik Mysterious Joker 1-5, ini tuh udah tamat. Gue beli komik ini tuh berdasarkan request subscriber yang kalau gue lihat dari bahasanya kayaknya subscriber dari Malaysia ya. Oke, gue udah beli komiknya, sabar ya, nanti suatu hari gue review untuk dikau, untuk awak. Lanjut ya sobat ya. Sekarang ini masuk dari imprint MNC, yakni ada dari penerbit Koloni ya. Yang pertama ada komik The Butterfly Ink yang volume 1. Ini dia sobat. Ini tuh karyanya Wina Octavia dan Anissa Fadila Yusuf. Ini udah lama banget. Dilihat dari logo Koloni yang masih belum rebrand ya, yang masih lama ya. Kemudian ada komik Ohio Tokyo. Ini tuh juga terbit di awal 2022. Awal 2022 nggak sih? Gue lupa. Sama komik Flawless sobat ya. Ini ya. Ini yang bekerja sama Rion ya sobat ya. Kalau yang ini dari webtoon. Oke, ini dia. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk dari imprint MNC lagi. Ini tuh dari Acacia. Wah, kalau dari Acacia itu sekali lihat tuh langsung seneng banget karena ukurannya gede-gede dan tebel ya. Yang pertama ada komik Oshinoko yang volume pertama. Ini dia sobat. Kemudian ada komik Dead Mount Dead Play. Ya, belum gue review. Tunggu ya. Kemudian ada komik Wotakoi. Ini juga belum gue review. Ini volume 1. Dan ada komik Futo Detective. Ini dia. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke komik dari Alex Media Komputindo. Ini dia. Ups, kita cek satu persatu. Yang pertama ada komik Blue Lock ya sobat ya. Mengawali tahun 2022. Kemudian ada komik Star and Dust. Ini itu yang premium. Kemudian ada lagi A Couple of Kakos ya. Ini dia. Kakos. Ada komik Kanata Kekiru. Ini masih segel, belum gue buka. Gue suka banget sama covernya, jujur aja sobat, moga aja komiknya keren ya. Lanjut, kemudian ada komik Horimiya ya. Ini yang volume 1 juga. Kemudian ada lagi Cold Game yang volume pertama. Gue juga terpukau sama covernya yang ini. Kemudian ada lagi komik Love Letter Soichiro Yamamoto Short Stories ya. Ini yang dari pengarangnya Testing Master Takagi ya sobat ya. Gue malah belum punya komiknya. Kemudian ada komik Kung Fu Boy Legend yang premium ya. Oh, bukan Kung Fu Boy Legend sih, New Kung Fu Boy. Ini tuh bonusan ya. Kemudian ada komik Hunter x Hunter yang volume 19. Ini juga bonusan. Kemudian ada komik Riders. Ini komik Korea yang gue juga punya koleksinya, ngelengkapin aja. Kemudian ada lagi komik The Rower of Nabari. Gue suka covernya. Ini juga bonusan sobat. Ini yang volume berapa sih? 12. Kemudian ada komik Cult Shape ya, yang volume kelima. Oke sobat, di depan kamera ada seseorang yang menari-nari pakai masker ya. Dan ada komik Koro Sensei Quest yang volume kedua. Oke, bentar gue minta tolong bini gue. Dan kemudian ada komik Beauty Honey 1-3 ya sobat ya. Ini dia. Ini komik jadul. Ya nggak jadul-jadul amat sih. Ini dia. Oke, ini mau ambruk jadi gue minta tolong bini gue aja daripada di situ nggak ada kerjaan ya sobat ya. Oke. Selanjutnya ini masih dari imprint Alex Media Komputindo ya, dari Level Comics. Ini tuh ada, bentar, aduh ini mau jatuh. Ada komik Tokyo Revengers yang volume pertama. Kemudian ada komik One Shot Burning Hell, The Kingdom of the Gods. Ini dia, ini tebel banget ya. Kemudian ada komik Goku Sofudo yang volume pertama. Ada komik Air Gear yang volume berapa nih? Yang volume berapa? 12. Ini tuh buat ngelengkapin biar harganya dapat free ongkir. Kemudian ada komik I'm a Hero ya. Ini yang volume berapa nih? 14 sobat. Oh, apa Adik? Oh, ini ya, taruh di sini ya.
Kemudian ada komik Regata volume 1 sampai 6 ya. Ini langsung tamat sobat. Regata. Gue itu dapat ini dari salah satu toko di Shopee yang memang jual komik-komik rental, X-rental sobat. Ini dia. Oke, Regata. Ini karyanya siapa sih, gue lupa. Hara Hidenori sobat. Oke, lanjut ya. Kemudian ini ada paketan dari, kok paketan lah. Kemudian ini tuh dari yang non Elex Media dan MNC ya sobat ya. Dari penerbit-penerbit yang lumayan terkenal ya, dan lumayan gak begitu terkenal juga sih. Ini ada Parade Hantu Galau, karyanya siapa nih? Maulana Faris sobat. Ini dari Gerai Comics ya. Komik-komik dari Gerai Comics juga lumayan banyak sobat. Kemudian ada komik Siap Komandan, komik humor menyegarkan. Ini karyanya Nana Naung yang bikin komik serba 90-an. Bagus banget komiknya. Ini kok ada tulisannya gearmedia.com. Gue kira Gramedia sobat. Ini dari penerbit Setinggi Langit sobat. Kemudian ada komik Kartun Ngampus Semester Akhir ya. Ini tuh dari Rak Buku sobat. Ini karyanya siapa sih? Siro Ngampus, Kartun Ngampus. Ini dia sobat. Ini juga komik humor pastinya. Kemudian ada komik Indonesia lagi ya. Oke, yang gue sebutin tadi komik Indonesia semua ya, yang mulai dari non Elex tadi. Ini komik Indonesia lagi dari Gramedia ya, yang bekerja sama dengan Rion yang berjudul Touche. Ini dia sobat. Sekilas kayak komik Jepang ya, ini ukurannya gede. Kemudian ada majalah komik Indonesia yang dulu pernah eksis. Ini tuh komik Shonen Fight yang volume keempat. Ini dia. Ya. Kemudian ada komik Jomblo. Ini tuh dari adaptasi dari novel ya. Kemudian dia ini juga udah diterapin di adaptasi ke film juga sobat. Ya. Ini tuh dari Falcon ya, dari penerbit Falcon. Kemudian ada komik manga Mesias ya. Ini tuh komik warna dan tebel banget sobat. Tapi gue nggak tahu, gue karena belum gue review ini tuh dari penerbit mana ya. Ini dia sobat. Kemudian ada komik dari Cendana Art Media ya. Ini tuh komik yang sangat-sangat fenomenal banget. Yang sekarang kreatornya bikin komik yang diterbitin secara indie atau independen ya, yang bernama Karisma Jati. Yang pertama ada komik 17 plus ya, yang chapter pertama, dan 17 plus yang chapter kedua. Ini dari Cendana Art Media, dan ini dua-duanya adalah komik dengan cover lama ya, yang mungkin sama Bang Jati itu dibikin cover baru karena kayak untuk apa ya, untuk menandai bahwa untuk yang cover baru itu sudah diterbitin secara independen oleh beliau. Sedangkan untuk yang cover lama ini tuh cuma ada 1 sama 2 yang diterbitin sama Cendana Art Media gitu sobat ya. Kemudian ada lagi komik yang juga dari Cendana Art Media. Ini tuh karyanya Frank Indrasmoro dan Haryadi yang kemarin gue review komiknya Riksa. Komik ini tuh mendapatkan penghargaan ya, Kosasi Award tahun 2008 itu kalau nggak salah, untuk kategori karakter terbaik kalau apa gitu sobat. Kalau untuk yang tadi gue buka pertama kali, gue kasih tahu pertama kali ke kalian, komik apa Arigato Makarono itu mendapatkan penghargaan Kosasi Award sebagai komik strip terbaik. Sedangkan untuk yang komik berjudul Setan Jalanan ini tuh mendapatkan penghargaan kategori karakter terbaik atau apa gitu sobat. Oke. Dan kemudian ada komik dari Mizan ya, berjudul New Local Hero. Di sini ada tulisannya Kompor, kompilasi komik humor. Kompor atau kompilasi komik humor itu kalau nggak salah ada 3 kalau nggak salah sobat. Ini gue baru punya 1 ya, yang berjudul New Local Hero. Ya, selanjutnya ini tuh ada buku ya, ada dari penerbit Miracle, imprintnya MNC Comic. Ini tuh buku referensi ya, yang berjudul Nasgor ya. Kemudian ada buku Terpesona di 7 Menara Keberkahan. Gue penasaran sama buku ini, makanya gue beli. Ini cuma dapat harga murah banget, 5.000 aja. Ini dari Kultum Media ya sobat ya. Kemudian ada buku berjudul Infinite Love, Cinta Tanpa Cerita, Story Pick. Awalnya gue juga dari 2 buku ini tuh gue lihat di toko buku, tapi karena harganya kayak 10.000, gue cuma cek di
online shop, di Shopee harganya cuma 5.000, akhirnya gue beli di online shop. Ini tuh sebuah buku, tapi kayaknya ada ilustrasinya lumayan lengkap gitu loh sobat. Ya lain waktu kita review dah sobat ya. Kemudian ada buku Ganteng is Dumb. Ini karyanya Iwo Akbari ya. Ini novel remaja. Ini udah lama banget. Kemudian ada lagi buku, ini buku spesial banget. Jadi gimana ya, kenapa gue bilang buku ini spesial? Karena ini tuh dibilang buku ya buku, dibilang komik ya komik, dibilang novel ya novel. Lain waktu gue review lah. Jadi di sini ada buku, ada ceritanya seperti ini, kemudian dia juga ada ilustrasinya gitu loh sobat. Mungkin lebih tepat dibilang apa ya? Ilustrasi ya, buku ilustrasi. Tapi ada ceritanya loh. Judulnya juga keren banget, 9 Summer 10 Autumns. Oke. Kemudian ada lagi ini tuh apa ya? Namanya apa gue lupa. G-novel sobat, G-novel atau novel Jepang berarti ya sobat ya. Ini juga dari MNC Comic, tapi melalui imprint Ranobe sobat ya. Ini yang berjudul Can Say I Love You dan Always Be Your Shade. Kalau kalian lihat sekilas covernya, kalian bakal tertipu kalau kalian ngira ini bakalan komik ya. Gue juga ngiranya gitu, tapi ternyata di sini adalah novel Jepang gitu sobat ya. Oke. Kemudian ini ada dari penerbit non Alex Media, non MNC, dan juga dari penerbit lokal lainnya. Jadi ini tuh kayak penerbit yang jarang kita temuin, dan gue nggak tahu ini tuh entah penerbitnya punya izin atau enggak gitu loh sobat. Yang pertama ada komik A Nude Woman. Ini tuh komik dewasa ya, karena ini tuh the story about Sora Aoi. Coba kalian search Sora Aoi. Lain waktu gue review lah komiknya. Kemudian ada komik, 3 komik ya. Ini tuh dari Tite Kubo, autornya Bleach, yang berjudul Zombie Powder. Ini ada 3 ya sobat ya. Ini tuh komik yang dibuat sama Tite Kubo sebelum ada komik Bleach sobat. Komik ini tuh bisa dibilang kayak nggak sukses di Jepang sana, jadi kayak terhenti gitu sobat. Dan di Indonesia kayaknya cuma sampai 3 aja ya. Oke, ini dia. Kalau kalian lihat sekilas ini tuh kan kayak Grimjo kan sobat. Oke. Kemudian ada lagi, ini komik yang diterbitin secara indie atau independen, karyanya Edwin T ya. Ini tuh komik berjudul Shibiru ya. Di belakangnya ini tuh ada Naraka ya sobat ya. Tapi gue nggak mau buka, males sih. Nanti masukinnya susah. Ada Shibiru dan Naraka. Ini gede banget ukurannya. Ya. Selanjutnya ini tuh ada graphic novel ya. Ini yang pertama, graphic novelnya gede banget, terbitan dari Gramedia. Pertama gue lihat cover ini tuh kayaknya menarik banget, dan di sini ada keterangannya nominator Europe's 2004 Association of Graphic Novel. Jadi ini kayak mendapatkan penghargaan gitu loh sobat. Judulnya juga keren banget. Different Ugliness, Different Madness, Smart Males, balada seorang penyiar. Ya. Kemudian ada graphic novel Married with Brondong. Ini dia. Ini karyanya udah jelas kalau gambarnya ya. Karyanya V.B. Jinggoten dan Mira Rahman sobat. Judulnya. Kemudian ada lagi dari Gramedia yang berjudul Barefoot Jane yang volume ketiga dan Barefoot Jane yang volume pertama ya sobat ya. Oke, kemudian ada Narm Story, bangun pagi jam 12 siang. Ini dia, ini Korea ya sobat ya. Kemudian ada graphic novel Usagi Yojimbo, ini juga dari Gramedia. The Brink of Life and Death, ini yang ketiga. Jadi untuk yang Usagi Yojimbo ini tuh ada 3 graphic novel ya sobat. Kemudian ada lagi Palestina Membara, ini tuh dari komik. Ini mendapatkan penghargaan juga American Book Award sobat ya. Palestina Membara. Dan yang ini tuh nomik ya. Jadi ada novel dan ada komik di dalamnya. Berjudul Little Princess sobat. Ini dia. Oke. Selanjutnya ini ada komik Malaysia. Ini ada 3. Yang pertama judulnya New Crazy School yang volume kedua. Ini tuh komik yang diterbitin oleh Mizan. Jadi komik Indonesia. Cuma dari kreator Malaysia ya sobat ya. Dan memang dari orisinalnya dari komik Malaysia.
karyanya Kate. Kate itu kalau nggak salah memang dari Malaysia sih sobat. Kemudian yang kedua dan ketiga ini tuh asli dari Malaysia. Jadi memang komik yang diterbitin di Malaysia tapi bisa sampai di Indonesia. Gue beli dari second atau tangan kedua ya. Yang pertama berjudul Black and White. Ini covernya unik dan lucu, imut banget. Ada panda seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada komik berjudul Dialog Kota Raya. Ini dia sobat. Ini komik horizontal ya. Dan yang terakhir ini tuh adalah komik-komik ukurannya gede, ada komik horizontal dan komik vertikal. Kita mulai dari yang komik horizontal. Yang pertama ada komik berjudul Sophie The Ghost Revenge. Ini komik Indonesia ya sobat ya. Ini komik horizontal yang diterbitin sama Love Fables. Kemudian ada komik berjudul Kabut Manusia ya. Ini tuh karyanya Radar Pancadhana, Dian Bijak dan Wiyarta Hastaraja sobat. Ini dari penerbit Buku Nalar ya. Kabut Manusia. Kemudian ada lagi komik humor Cicak vs Buaya, karyanya Tegar dan Ajon sobat. Ini dari Media Presindo ya. Kemudian ada lagi ini komik-komik yang pasti kalian familiar banget ya. Karyanya Beni Rahmadi sobat. Yang pertama ada PR buat Presiden. Kemudian yang kedua ada Lagu Lama Berulang Lagi. Kemudian ada Dari Presiden ke Presiden. Dan ada Timun apa sih namanya? Timun Naik Haji atau apa sih bacanya? Tomon apa? Ini dia sobat. Ini karyanya siapa ya? Ini juga Beni Rahmadi apa enggak ya? Malah nongol tuh. Yang ke selanjutnya ini tuh ada komik berjudul Manohara. Ini komik vertikal yang ukurannya gede banget, yang diterbitin sama Hipasiko. Ya, ini dia Putri Sangrila. Kemudian ada komik Pak Bei Sok Tahu. Pak Bei Sok Tahu, gede banget kan coba. Kemudian ada komik Keuh Malahayati dari Laksamana Perempuan Pertama. Ini dia. Kemudian ada komik Petualangan Naif dan Mesin Waktu, Titik Cerah. Dan terakhir ada komik yang gede banget berjudul Rampokan, karyanya Peter Van Dogen. Sayang banget ini bahasa Inggris ya, jadi gue harus beli yang bahasa Indonesia. Buat teman-teman yang selalu nanya, Bang, review komik impor dong. Gue itu sebenarnya pengen juga sobat. Masalah utamanya adalah satu, yang pertama adalah budget. Kalau untuk komik impor itu harganya memang mahal-mahal banget, bisa dibilang harganya sekitar ratusan. Gue pribadi masih banyak pengen beli komik-komik yang di lokal-lokal gitu loh sobat. 100.000 kalau kita beli komik impor dapat satu. Kalau beli komik-komik bekas-bekas atau komik yang dijual harga-harga murah buat melengkapi koleksi, dan gue masih pengen baca-baca yang lain, itu tuh di Indonesia 100.000 bisa dapat sekitar 30-an komik ya. Jadi memang alasan pertama itu. Alasan keduanya, komik impor itu bahasa Inggris. Jujur ya, gue bahasa Inggris itu bisa, tapi enggak. Kalau dibilangin bahasanya itu semua paham, nggak begitu paham sih. Ada beberapa ya, maksudnya bahasa Inggrisnya standar lah. Jadi kalau baca itu pasti males lah. Berarti kalau baca harus mikir ini apa sih artinya apa, kan jadi nggak nikmat gitu loh sobat. Ya ini dia ya komiknya Rampokan. Oke, ini tadi sobat Manga Haul edisi Januari tahun 2022, ada 100 buku ya sobat ya. Sebenarnya pada akhir Desember gue tuh pengen, pada Januari tuh gue cuma pengen Manga Haul 1 komik aja, tapi nyatanya nggak bisa. Aduh susah banget. Gue tuh pengen beli komik seminimal mungkin, tapi kok bisa-bisanya susah gitu ya sobatnya. Oke sobat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, silahkan like dan jangan lupa share. Dan jika kalian tidak suka atau pengen ngasih saran, kritik dan lain-lain, kalian bisa komentar di kolom komentar aja. Dan jika menurut kalian channel ini tuh bermanfaat dan patut buat diapresiasi dan patut untuk didukung, jangan lupa kalian bisa ngasih sawer ke Bang Dar dengan donasi di link saweria yang gue taruh di deskripsi ya sobat ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gue Dar pamit dulu. Jika ada salah kata, salah ucap mohon dimaafkan ya. Salam books lovers. Bye bye.